Lucia langsung menunjukkan kecepatannya. Meski Beryl berhasil memblokir serangan awal, dia tetap gugup karena belum pernah menghadapi lawan secepat ini sebelumnya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Alucia, tapi Beryl masih bisa bertahan. Di tengah pertarungan, cerita ini berpusat pada seorang pria parubaya bernama Beryl Garden, seorang guru dojo di sebuah desa kecil. Saat sedang berlatih, ia merasa diperhatikan oleh sang ayah. Namun ternyata sang ayah hanya melamun, berpikir kapan putranya itu akan memberinya cucu. Meski terus diusir oleh sang ayah, Beryl tetap bersiap untuk melatih anak-anak di dojo. Meskipun sudah waktunya untuk mulai bekerja, sang ayah masih saja menuntut, bahkan memintanya untuk mencari bibit unggul di antara murid-muridnya. Dahulu, saat masih muda, Beryl pernah bercita-cita menjadi pendekar pedang terkuat. Kini, meski menyadari usianya tidak muda lagi, ia merasa bersyukur karena masih bisa menggunakan keahliannya untuk mengajar generasi muda. Walaupun teknik berpedangnya terbilang biasa saja, tapi tetap percaya diri mampu mengajar dengan baik. Setelah selesai mengajar, Beryl terlihat makan bersama kedua orang tuanya. Namun, lagi-lagi sang ayah menuntutnya untuk segera menikah dan memberinya cucu. Saat sang ayah meminta istrinya mendukung permintaannya, Beryl awalnya mengira ibunya akan berpihak kepadanya. Tapi ternyata, sang ibu justru ikut setuju dan mengatakan bahwa Beryl akan memberinya banyak cucu yang lucu-lucu. Tak lama kemudian, Beryl terlihat membukakan pintu untuk seorang tamu. Ternyata, tamu tersebut adalah murid lamanya, seorang gadis bernama Alucia yang sering mengirim surat ke dojo. Dari surat-surat itulah, Beryl dan ayahnya tahu bahwa Alucia kini telah menjadi komandan ordo kesatria kerajaan. Beryl pun menanyakan tujuan Alucia datang menemuinya. Alucia yang kini memiliki tanggung jawab besar sebagai komandan ditugaskan untuk melatih para kesatria kerajaan. Karena merasa dirinya belum cukup pantas, Alucia merekomendasikan Beryl untuk menjadi guru elit. Bahkan surat persetujuannya sudah dicap langsung oleh sang raja. Mendengar itu, sang ayah dengan bercanda berkata bahwa Beryl akan dieksekusi jika menolak. Namun Alucia membantah, memang tidak ada eksekusi, tapi tetap ada konsekuensi berat jika menolak tugas tersebut. Tanpa banyak bicara, Alucia berniat membawa gurunya itu hari ini juga. Menyadari bahwa ini bisa menjadi peluang bagi putranya untuk mencari istri, sang ayah langsung menyetujuinya. Bahkan menganggap Alucia cocok untuk Beryl. Tak bisa membantah, akhirnya Beryl ikut dan mereka pun terlihat sedang dalam perjalanan menggunakan kereta kuda. Dalam perjalanan, Beryl terkejut melihat pedang yang dibawa Alucia. Pedang itu adalah hadiah kelulusan dari dojo yang diberikan kepada murid-muridnya. Meski Beryl sempat menyarankan agar Alucia menggunakan pedang yang lebih hebat, Alucia menegaskan bahwa pedang pemberian gurunya itu adalah satu-satunya senjata yang ia butuhkan. Setelah menyebutkan julukan yang diberikan orang-orang di ibu kota kepada Beryl, Alucia menunjukkan ketidaksenangannya. Ia merasa julukan tersebut merendahkan sang guru yang sangat ia hormati. Meski hati Beryl merasa kurang percaya diri, Alucia berulang kali menegaskan bahwa dirinya yakin Beryl sangat layak menjadi seorang guru elit. Setibanya di ibu kota, Beryl langsung diantar ke sebuah penginapan mewah tempat ia akan bermalam. Keesokan harinya, para kesatria Ordo Liberion dikumpulkan untuk diperkenalkan kepada guru elit yang akan melatih mereka. Penampilan Beryl yang sederhana dan pidatonya yang kurang meyakinkan membuat sebagian besar kesatria meragukan kemampuannya. Setelah acara pagi itu, Beryl dan Alucia tampak berdiskusi mengenai jadwal mengajar yang akan dijalaninya agar kegiatan di dojo tetap berjalan. Beryl disarankan untuk mengajar 4 kali dalam sebulan. Kemudian, salah satu kesatria muda bernama Kuruni Cruciel yang pernah menjadi murid Beryl sekitar 2 tahun lalu sangat senang mengetahui gurunya akan mengajar lagi. Setelah seharian berada di ibu kota, Beryl memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, ia justru diusir oleh sang ayah. Rupanya, posisi Beryl di dojo akan digantikan oleh salah satu murid generasi pertamanya yang kini telah menjadi seorang petualang berperingkat platinum dan telah berkeluarga. Intinya, sang ayah hanya ingin anaknya yang sudah paruh baya itu mencari istri dan mulai membangun keluarga di ibu kota.
petualang bernama Randrid bahkan memutuskan pensiun dari dunia petualang demi fokus bersama istri dan anaknya. Melihat hal itu, sang ayah meminta Beryl untuk menyerahkan tugas mengajar di dojo kepada Randrid. Sementara dirinya fokus pada peran sebagai guru elit dan tentu saja mencari istri. Keesokan harinya, Beryl menceritakan soal pengusiran sang ayah kepada Alucia. Di tengah percakapan, Alucia menemaninya mencari tempat tinggal di kota Baltrain. Dengan malu-malu, Alucia menawarkan agar Beryl tinggal bersamanya. Namun, Beryl menolak secara langsung yang membuat Alucia kaget dan langsung ngambek. Tidak mau menyerah, Alucia kemudian mengajak Beryl makan siang bersama. Beryl yang tidak peka menganggapnya biasa saja, sedangkan bagi Alucia itu sudah seperti ajakan kencan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara seseorang yang memanggil Alucia sambil mencemooh karena sedang bersama seorang pria tua. Saat menoleh, mereka melihat seorang gadis yang tampaknya tidak akur dengan Alucia. Beryl belum menyadari siapa sebenarnya gadis berambut merah itu. Namun saat mereka mencoba mengabaikannya, gadis tersebut justru mendekat dan menyindir bahwa pria tua seperti apa yang layak disebut guru oleh seorang komandan kesatria. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Surena dan mengungkap masa lalunya dengan Beryl. Untungnya, Beryl masih ingat bahwa Surena adalah salah satu murid pertamanya 20 tahun yang lalu. Setelah Surena meminta maaf karena selama ini tak pernah punya kesempatan untuk menemui Beryl, ia mengungkapkan bahwa keinginannya itu sudah lama ia pendam. Beryl merasa senang karena kedua muridnya kini telah tumbuh menjadi sosok yang hebat. Namun, Surena kemudian bertanya dengan curiga, kenapa Beryl bisa bersama Alucia di siang bolong seperti ini? Mendengar penjelasan dari Alucia, Surena langsung naik darah. Menurutnya, urusan seperti penginapan, rute kota, dan hal-hal detail lainnya, seharusnya dialah yang paling pantas memandu Beryl. Setibanya di penginapan, Beryl mengucapkan terima kasih atas rekomendasi Alucia yang terasa sangat nyaman. Saat mereka berdua meninggalkan tempat itu, Beryl sempat merenung di usianya yang sudah tidak muda. Ia merasa cukup kesulitan untuk beradaptasi tinggal di ibu kota secara mendadak. Karena itulah, ia sangat bersyukur memiliki murid-murid yang begitu perhatian kepadanya. Keesokan harinya, Alucia mengumumkan kepada para kesatria bahwa jadwal mengajar Beryl telah dimajukan dan ia akan mulai mengajar hari ini. Seperti yang terlihat sebelumnya, penampilan serta pidato Beryl yang kurang meyakinkan kembali membuat para kesatria ragu. Wakil komandan bahkan mengajukan protes karena merasa bahwa hanya seseorang dengan kemampuan di atas mereka lah yang layak untuk menjadi pengajar di Ordo Liberion. Untuk menguji kelayakan Beryl, wakil komandan menantangnya untuk bertarung sparring. Alucia langsung mengizinkannya karena ia melihat ini sebagai kesempatan emas bagi gurunya untuk menunjukkan kemampuannya. Sementara itu, para kesatria yang menonton tak henti-hentinya menyindir dan mempertanyakan keputusan Alucia. Meski Beryl sebenarnya merasa setuju dengan keraguan mereka dan menganggap dirinya tak pernah layak, sindiran dari Hambridge yang menganggap Alucia hanya terjebak nostalgia terhadap sosok gurunya yang dulu membuat Beryl tergerak. Ia memutuskan untuk menerima tantangan meski berniat kalah dengan cara yang tidak mempermalukan Alucia. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tidak bisa sembarangan. Kehilangan pekerjaan di usia senjanya akan jauh lebih merepotkan daripada sekadar pertarungan harga diri. Setelah berhasil mendaratkan satu serangan, Beryl langsung minta maaf. Takut serangannya melukai lawannya. Pada titik ini, semua orang masih mengira bahwa pukulan itu hanyalah keberuntungan semata. Memasuki ronde kedua, Beryl sudah tahu bahwa kecepatan dan kekuatan Hambridge jauh di atas dirinya. Namun karena pola gerakan Hambridge terlalu linear, Beryl bisa menghindari setiap serangan dengan sangat mudah. Saat Hambridge bersiap menggunakan teknik andalannya yang oleh banyak orang dianggap sebagai penentu akhir pertandingan, semua mata tertuju padanya. Mereka yakin ini akan jadi akhir dari pertarungan. Namun, dalam sekejap mata, apa yang terjadi justru membuat seluruh ruangan terdiam. Keheningan menggantikan keraguan. Semua orang seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Selesai sparring, Hambridge langsung mengungkapkan rasa kagumnya atas teknik luar biasa yang ditampilkan Beryl. Suasana yang sebelumnya negatif pun berubah drastis menjadi positif. Para kesatria yang tadinya meragukan, kini justru tak sabar ingin segera belajar darinya.
Sebagai bentuk permintaan maaf dan juga perayaan atas bergabungnya Beryl sebagai guru elit mereka, Heinrich mengadakan pesta di luar bar atau di sebuah bar sepanjang malam. Ia berkali-kali meminta maaf atas kelancangannya tempo hari, namun Beryl hanya menanggapinya dengan tenang. Ia berkata, jika dirinya berada di posisi Heinrich, mungkin ia juga akan bersikap sama. Siapa yang tidak curiga kalau tiba-tiba ada pria tua dari desa yang datang untuk mengajar pasukan elit seperti mereka? Heinrich yang masih terkesima dengan teknik Beryl terus menanyakan bagaimana pria tua itu bisa melakukan semua itu. Beryl menjelaskan bahwa teknik Heinrich terlalu kaku dan bisa ditebak. Jika saja gerakannya lebih fleksibel, Beryl tak yakin bisa menang darinya. Sementara itu, di dojo, ayah Beryl dan Randrid sedang berbicara tentang dirinya. Di sinilah terungkap bahwa sang ayah sebenarnya menyadari bahwa takdir Beryl bukanlah sekadar menjadi guru dojo di desa kecil. Randrid, seorang petualang platinum yang sudah menjelajahi berbagai negeri, bahkan mengakui bahwa selama perjalanannya, ia belum pernah bertemu orang yang lebih kuat dari Beryl. Sudah seminggu sejak Beryl menjadi instruktur di sini, dan saat dua orang kesatria sedang berlatih bersama, Beryl datang untuk memberi mereka beberapa nasihat. Ia mengamati cara mereka bertarung, dan permainan pedang mereka cukup baik, tetapi menurutnya mereka perlu berlatih menjaga jarak. Ia menunjukkan bahwa jika terlalu fokus memperhatikan pedang lawan, maka lawan bisa mendekat tanpa disadari. Meskipun terlihat sepele, dalam pertarungan pedang yang sesungguhnya, setengah langkah jarak bisa menjadi penentu antara menang dan kalah. Beryl mengira ia hanya memberikan nasihat dasar kepada murid-muridnya, tetapi melihat cara semua orang memandangnya, seolah-olah ia baru saja melontarkan pengajaran terbaik sepanjang masa. Sejak duel Beryl dan Heinrich, para kesatria menganggap setiap kata yang keluar dari mulut Beryl seperti layaknya kitab suci. Ia harus mengakui bahwa hal ini membuat pekerjaannya jadi jauh lebih mudah. Setelah latihan hari itu selesai, Beryl duduk santai untuk beristirahat, dan Heinrich memberinya handuk untuk menyeka keringat. Beberapa menit kemudian, Kuruni mendekati Beryl dan bertanya apakah ia punya rencana setelah ini. Beryl sebenarnya tidak merencanakan apapun, jadi Kuruni menawarkannya untuk mengajaknya berkeliling kota. Saat Beryl memikirkannya, ia menyadari bahwa ia memang belum sempat melihat-lihat kota Baltrain. Jadi ia menerima tawaran Kuruni. Kuruni pun berlari dengan semangat untuk mengganti pakaiannya. Sementara itu, Alusia sedang sibuk bertemu dengan para pejabat kerajaan untuk memberikan laporan mengenai keadaan Ordo Kesatria, terutama setelah adanya instruktur khusus baru yang baru-baru ini dipekerjakan. Alusia meyakinkan mereka bahwa Beryl telah melampaui semua ekspektasi. Karena tidak ada hal lain yang perlu dibahas, pertemuan pun ditutup. Orang-orang pernah memperingatkannya bahwa jika ia ingin terus mengembangkan kemampuan berpedangnya, sebaiknya ia menghindari menjadi kapten kesatria karena beban birokrasi yang berat. Satu-satunya alasan ia mengambil posisi ini adalah karena ia membutuhkan jabatan yang memiliki kekuasaan untuk membawa Beryl ke panggung ibu kota. Dulu, saat Alusia masih kecil, orang tuanya membawanya ke dojo milik Beryl agar ia bisa belajar membela diri. Sejak pertama kali bertemu Beryl, ia tahu bahwa Beryl adalah orang yang baik hati. Setelah bergabung dengan dojo, Beryl melatihnya dengan ayunan pedang dan menyuruhnya melompat dari satu tunggul pohon ke tunggul lainnya untuk melatih kelincahannya. Ia juga memberikan latihan kekuatan dasar. Dan meskipun metode Beryl terkesan biasa saja, tak butuh waktu lama sampai Alusia merasa nyaman menggunakan pedangnya. Suatu hari, Beryl bertanya kepada Alusia apakah ia ingin melakukan latih tanding dengannya. Alusia pun langsung setuju dengan antusias, karena ia ingin menunjukkan semua yang telah ia pelajari. Namun saat ia benar-benar bertarung melawan Beryl, ia tidak bisa menemukan celah sama sekali dalam postur bertahannya. Karena Alusia tumbuh besar dengan belajar dari Beryl, ia mengira semua instruktur pedang sehebat Beryl. Tapi suatu hari, ketika Beryl membawa mereka untuk ikut serta dalam pertarungan latihan melawan dojo lain, ia menyadari bahwa ia salah. Orang yang menjadi lawannya benar-benar memiliki banyak celah dan kesabaran selevel balita. Karena ia menyerang Alusia secara membabi buta tanpa rencana sedikit pun.
Seperti yang bisa diduga, Alusia dengan mudahnya mengalahkannya, bahkan tidak terasa seperti tantangan sama sekali. Setelah pertarungan latihan selesai, Beryl dan para muridnya mulai berjalan kembali menuju dojo mereka. Beryl senang karena murid-muridnya mendapat kesempatan untuk menghadapi orang-orang dengan gaya bertarung yang berbeda. Omong-omong soal itu, Alusia bertanya pada Beryl apakah dojonya memang lebih unggul dari rata-rata dibandingkan dojo lainnya. Tapi Beryl tak suka memikirkannya seperti itu. Memang mereka menang dalam pertarungan latihan hari ini. Tapi yang lebih penting adalah apa yang bisa dipelajari dari pengalaman itu, bukan soal menang atau kalah. Alusia mengerti maksud dari apa yang Beryl sampaikan, tapi kemudian ia menyadari bahwa jepit rambutnya hilang. Ia sadar kemungkinan besar ia menjatuhkannya di dojo lawan tadi, dan benda itu sangatlah penting baginya. Maka ia mengatakan pada Beryl bahwa ia akan kembali setelah ia mendapatkan kembali jepit rambutnya yang hilang tadi. Alusia akhirnya tiba kembali di dojo lawan dan mulai mencari jepit rambut yang ia jatuhkan. Namun sayangnya, sepertinya orang yang tadi dikalahkannya yang menemukan jepit tersebut. Sesaat sebelum ia bertindak, tampaknya si pemuda itu akan bersikap baik dan mengembalikan jepit rambut tanpa membuat masalah. Tapi ia malah melemparkan jepit rambut ke dalam dojo dan berkata bahwa Alusia harus menghadapi mereka semua sekaligus jika ingin mendapatkan kembali jepit rambutnya. Memang, ia kalah dalam pertarungan latihan tadi, tapi menurutnya, tidak mungkin ia kalah kalau semua temannya mendukungnya. Mengingat betapa payahnya kemampuan pedang mereka sebelumnya, Alusia mungkin punya peluang bagus untuk mengalahkan mereka semua sendirian. Namun ia tahu, Beryl tidak akan senang jika ia menggunakan keahliannya hanya untuk mengalahkan orang lain. Jadi, Alusia hanya berdiri diam dan bersiap-siap untuk dipukuli. Namun sebelum orang itu sempat memukul wajahnya, Beryl tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Alusia, menerima pukulan itu untuknya. Pukulan itu tidak sampai melukai Beryl, tapi tetap saja terasa sakit. Ia lalu bertanya pada para pemuda itu, apa benar seperti ini cara kalian ingin menggunakan kemampuan berpedang kalian? Si pemuda sombong itu masih belum paham kalau apa yang dilakukannya salah. Jadi ia mencoba menyerang kepada Beryl kali ini. Namun Beryl dengan mudah menunduk dan melucuti senjatanya dalam satu gerakan. Ia kemudian menangkis serangan dari beberapa teman si pemuda. Tapi sebelum keadaan semakin memburuk, kepala dojo muncul. Ia mendengar keributan dan segera berlari ke tempat kejadian. Namun ia sangat kecewa melihat murid-muridnya bertingkah seburuk itu. Ia berlutut dan dengan tulus meminta maaf kepada Beryl, berjanji akan memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah itu, Beryl dan Alusia mulai berjalan pulang bersama. Perjalanan, Beryl menjelaskan bahwa ia merasa tidak enak ketika Alusia pergi sendirian untuk mengambil jepit rambutnya. Jadi ia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya agar bisa memastikan bahwa ia baik-baik saja. Alusia merasa bersalah karena Beryl harus terkena pukulan demi melindunginya. Tapi Beryl mengatakan bahwa pukulan itu tidaklah seberapa. Lagi pula, Alusia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi ia tidak perlu menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Kalau ada yang patut disalahkan, menurut Beryl itu adalah dirinya sendiri. Karena sebagai guru Alusia, ia seharusnya tidak membiarkannya pergi sendirian ke situasi yang mungkin berbahaya. Tahun-tahun di dojo pun berlalu, Alusia kini berada di tengah-tengah pertarungan latihan dengan Beryl. Gerakan Beryl masih sekuat dan seimbang seperti biasanya. Tapi kali ini, saat ia mengayunkan pedangnya, Alusia mampu mengimbanginya. Dan untuk pertama kalinya, Alusia berhasil mencetak 1 poin saat melawan Beryl. Beryl pun terkejut melihat sejauh mana Alusia telah berkembang. Namun ia merasa bahwa Alusia akhirnya siap untuk lulus dari dojonya. Maka ia memberinya pedang kelulusan sebagai simbol untuk upacara perpisahan. Pada saat itu, Alusia mulai menyadari bahwa Beryl benar-benar tidak menyadari betapa dewanya kemampuan berpedangnya. Ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan dojo karena masih banyak yang ingin ia pelajari darinya. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin merepotkan Beryl, jadi ia tidak membantah keputusan itu. Namun sebagai gantinya, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa teknik-teknik yang diajarkan Beryl jauh lebih unggul daripada yang lainnya.
ia mendaftar dalam program Ordo Ksatria dan mengikuti ujian masuk. Seperti yang ia duga, selama ujian, tidak ada satupun kandidat lain yang mampu menandingi pelatihan yang ia dapatkan dari Beryl. Bahkan para penguji pun kesulitan untuk mengimbanginya. Jika mereka saja tak mampu mengikutinya, apalagi menghadapi Beryl secara langsung. Beryl memiliki kecepatan reaksi yang nyaris tidak manusiawi, serta kemampuan observasi yang jauh melampaui orang biasa. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun di hati Alucia bahwa Beryl adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Namun, Beryl sendiri tidak menyadari kehebatan berpedangnya, dan dengan sifatnya Beryl akan dengan senang hati menjalani sisa hidupnya sebagai ahli pedang yang tak dikenal siapapun. Namun Alucia tidak akan membiarkan gurunya tetap tidak dikenal. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia perlahan naik pangkat dalam Ordo Ksatria dengan harapan bisa mendapatkan kekuasaan yang cukup untuk mendukung Beryl. Dan ketika akhirnya ia berhasil meraih posisi sebagai komandan Ksatria, sudah 10 tahun berlalu sejak ia meninggalkan dojo Beryl. Dalam kurun waktu itu, Beryl menjadi lebih kuat, lebih hebat dari apa yang ia ingat. Alucia merasa sedikit bersalah karena telah mengangkat Beryl sebagai instruktur tanpa bertanya lebih dulu. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk membawanya keluar dari desa dan memberinya pengakuan yang layak ia dapatkan. Alucia pun kembali ke aula pelatihan dan bertemu dengan Hambridge untuk menanyakan bagaimana latihan bersama Beryl berlangsung. Hambridge menjawab bahwa latihan itu luar biasa. Mereka semua belajar begitu banyak darinya. Namun saat itu, Alucia tidak melihat Beryl di sekitar. Ia bertanya-tanya apakah Beryl sudah pulang lebih awal hari ini. Namun Hambridge memberitahunya bahwa Beryl sebenarnya pergi bersama Kuruni, karena Kuruni bilang ingin mengajaknya berkeliling kota. Alucia merasa sedikit cemburu setelah mendengar itu, karena artinya Kuruni pada dasarnya mengajak Beryl berkencan, dan ia berharap ia yang lebih dulu memikirkan ide itu. Sementara itu, dalam kencan Beryl dan Kuruni menunjukkan semua toko-toko menarik yang ada di kota. Beryl kagum betapa hidupnya suasana di tempat ini dibandingkan dengan desanya yang sepi. Namun, ia bertanya-tanya kenapa Kuruni membawanya ke distrik barat, karena semua tempat wisata utama seperti gereja dan istana seharusnya ada di distrik utara. Kuruni pun mengakui bahwa Beryl benar, tapi setelah cukup lama tinggal di kota, istana dan gereja jadi terasa biasa saja karena terlalu sering dilihat. Tapi Beryl sebenarnya sudah menantikan untuk melihat tempat-tempat itu. Saat mereka berjalan melewati pasar, Beryl mendengar seseorang memanggil namanya. Ia pun menoleh dan melihat seorang gadis berjalan mendekatinya, memanggilnya dengan sebutan guru. Jadi kemungkinan besar dia adalah salah satu muridnya. Tapi Beryl sama sekali tidak bisa mengingat siapa dia. Gadis itu juga tampaknya cukup akrab dengan Kuruni, namun Beryl masih belum bisa mengingat namanya. Gadis itu kecewa karena gurunya melupakannya. Jadi ia menunjuk ke pedangnya untuk mengingatkan Beryl bahwa ia adalah salah satu lulusan dari dojonya. Beryl berpikir sejenak dan akhirnya ia ingat di mana ia pernah melihat gadis itu. Namanya adalah Visel, dan memang benar ia pernah menjadi murid Beryl. Ia berlatih bersama Kuruni selama 2 tahun, meskipun penampilannya dulu sangat berbeda. Sudah 5 tahun berlalu sejak terakhir kali Beryl melihatnya. Jadi wajar kalau ia sudah tumbuh dan berubah banyak saat itu. Visel ternyata menjalani hidup yang cukup baik di ibu kota. Sekarang ia adalah ace atau anggota andalan dari pasukan sihir. Beryl senang mendengar kabar baik itu, tapi ia juga agak terkejut mengetahui bahwa Visel bergabung dengan pasukan sihir, karena ia tidak ingat pernah mengajarkan hal apapun tentang sihir padanya. Kuruni lalu bertanya apakah Visel sedang berbelanja. Visel menjelaskan bahwa ia datang untuk membeli aksesoris sihir. Beryl belum pernah mendengar tentang aksesoris sihir sebelumnya. Jadi Visel mengambil salah satu dan menjelaskan bahwa benda itu memungkinkan siapa saja untuk menggunakan sihir. Meskipun begitu, Visel sendiri sebenarnya tidak membutuhkan aksesoris karena ia mampu menggunakan sihir tanpa bantuan alat apapun. Beryl terkejut mendengar bahwa Visel bisa menggunakan sihir secara alami. Tapi ya, dia memang bilang sekarang dia bagian dari pasukan sihir, jadi masuk akal. Tepat saat itu, Beryl mendengar teriakan seorang wanita. Tasnya baru saja dirampas. Begitu melihat kejadian itu, Beryl langsung bersiap untuk mengejar pencurinya.
Namun sebelum ia sempat melakukan apa-apa, Fischl mengatakan bahwa Beryl bisa membiarkannya yang menangani ini. Fischl lalu menghunus pedangnya dan melapisinya dengan sihir sebelum menebas ke arah si pencuri. Tebasan itu melepaskan ledakan energi sihir yang mengikat kaki si pencuri, membuatnya tersungkur ke tanah. Begitu pencuri itu jatuh, Kuruni langsung menangkap dan menahannya. Beryl terkesan melihat betapa baiknya koordinasi mereka dalam menangani situasi tersebut, terutama dengan sihir Fischl, karena Beryl belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Fischl menjelaskan bahwa dalam pertarungan, ia memang selalu melapisi pedangnya dengan sihir. Latihan dari Beryl sangat membantunya dalam mengadaptasikan sihir untuk pertarungan jarak dekat. Ia sangat berterima kasih kepada Beryl, dan Beryl pun sama-sama bersyukur bahwa Fischl masih menggunakan semua teknik yang ia ajarkan dulu. Keesokan paginya, Beryl bangun pagi-pagi dan memutuskan untuk berjalan-jalan santai mengelilingi kota. Tapi saat sedang berjalan, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ketika menoleh, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di sana. Ia pun bertanya apakah gadis itu tersesat, namun si gadis langsung membentak Beryl karena menganggapnya seperti anak kecil, padahal dia adalah kepala dari pasukan sihir. Beryl mengira gadis itu hanya bermain-main, jadi ia tidak mempercayainya. Gadis itu mulai frustasi karena Beryl tidak percaya padanya. Jadi untuk membuktikannya, ia menciptakan bola api raksasa dari ujung jarinya. Beryl akhirnya percaya bahwa dia memang bagian dari pasukan sihir. Tapi tetap saja ia terkejut. Bagaimana bisa gadis kecil itu memiliki kekuatan sihir seperti itu? Gadis itu menyuruh berhenti memanggilnya gadis kecil. Namanya adalah Lucy, dan dia adalah orang dewasa sepenuhnya. Mungkin dewasa agak berlebihan, tapi dia jauh lebih tua daripada Beryl. Dan dia tidak akan membiarkan Beryl terus memperlakukannya seperti anak-anak. Fischl sudah menceritakan semuanya tentang Beryl padanya dan betapa luar biasanya Beryl. Jadi Lucy sangat ingin bertemu langsung dengannya. Ia yakin bahwa Beryl pasti adalah guru yang luar biasa karena kemampuan Fischl dalam menggunakan pedang benar-benar mengesankan. Namun Beryl dengan rendah hati mengatakan bahwa semua keberhasilan Fischl adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja. Beryl terus berjalan bersama Lucy sebagai bentuk kesopanan. Tapi tanpa sadar, Lucy membawanya ke sebuah area terbuka yang luas. Dan siapapun yang pernah main game pasti tahu kemana arah situasi ini. Lucy sangat menyukai sihirnya. Jadi ia berlatih setiap hari untuk terus meningkatkan sebisa mungkin kemampuannya. Namun, ia tidak pernah menemukan lawan latihan yang sepadan. Tapi sekarang, karena Beryl adalah seorang master pedang legendaris, ia pikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menantangnya. Sebelum Beryl sempat menjawab apapun, Lucy sudah mencoba menyerangnya dengan sebuah ledakan api. Untungnya, Beryl segera melompat mundur dan berhasil menghindarinya tepat waktu. Sebenarnya Beryl lebih memilih untuk menghindari pertarungan jika memungkinkan. Tapi dari tatapan Lucy yang penuh semangat, sepertinya ia tidak akan membiarkan Beryl pergi sampai ia mendapatkan pertarungan yang pantas. Akhirnya, Beryl pun menarik pedangnya dan bersiap menghadapi Lucy. Inilah akhir episode kedua. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih. Lucy pun terus menyerang Beryl dengan bola api, namun Beryl berhasil menghindar dan menangkis semuanya. Lucy pun berganti ke sihir es, menciptakan 3 bola es besar. Tapi Beryl membelah semuanya dengan satu ayunan pedang. Semangat Lucy justru meningkat, sementara Beryl ingin segera mengakhiri pertarungan tanpa menyakiti Lucy, hanya berniat membuatnya pingsan dengan gagang pedang. Namun, Lucy melindungi dirinya dengan api memaksa Beryl mundur. Beryl pun mulai merasa kesulitan karena tak bisa menggunakan sihir, sementara Lucy terus menekan dengan serangan bola api dari belakang. Saat serangan berhenti, Lucy menjatuhkan bola es raksasa, tapi Beryl menangkisnya. Lucy pun lalu melelehkannya dengan api, menciptakan kabut tebal. Saat Beryl mencoba menyerang, Lucy memukul
memukulnya mundur dengan sihir petir. Tak satu pun dari mereka berhasil saling melukai dan Lucy mulai frustasi. Ia pun mengeluarkan kartu asnya, yaitu menggunakan sihir lubang hitam. Beryl berhenti karena sadar itu sangat berbahaya. Namun, Lucy membatalkan sihirnya dan menyerah karena melihat Beryl tetap tenang. Ia meminta maaf dan mengakhiri pertarungan tersebut. Kemudian Beryl merasa lega, lalu bertanya soal sihir tersebut. Lucy menjelaskan bahwa sihir tersebut bisa menghancurkan tubuhnya. Ia kini paham kenapa Visel sangat mengagumi Beryl, karena kebanyakan orang pasti sudah tumbang hanya karena ketakutan. Ini pertama kalinya Lucy bertemu pendekar pedang seperti Beryl, dan ia benar-benar meminta maaf atas tantangan mendadaknya. Lucy kemudian meminta Beryl untuk datang ke institusi sihir agar ia bisa menebus kesalahannya. Sore harinya, Beryl kembali ke aula pelatihan dan bertemu Visel yang datang membawa ramuan penyembuh dari institusi sihir sebagai permintaan maaf atas insiden pagi tadi. Meski sempat menolak, Beryl akhirnya menerima ramuan itu. Visel menjelaskan bahwa Lucy menjaga penampilannya tetap muda dengan sihir dan dengan kekuatan besar yang dimilikinya memanglah luar biasa. Bahkan Beryl merasa nyawanya hampir melayang saat bertarung dengannya. Visel menenangkan Beryl dengan mengatakan bahwa Lucy adalah pengecualian karena penyihir biasa tidak akan sekuat itu. Tiba-tiba, Alucia datang membawa kabar tentang permintaan khusus dari guild petualang. Ia mengajak Beryl menemui Serena yang menjelaskan bahwa guild ingin Beryl menyusun pelatihan untuk petualang pemula sebelum mereka memasuki dungeon. Beryl sempat ragu karena pengalaman masa lalunya yang buruk di dungeon. Tapi karena tugas ini tak mengganggu pekerjaannya sekarang, ia diajak langsung ke guild oleh Serena. Setibanya di kantor guild, Beryl terkejut menemukan Lucy sudah menunggunya di sana. Lucy ternyata berteman baik dengan ketua guild yang bernama Nidus dan ingin bertemu dengan Beryl. Nidus menyambut Beryl dan langsung mengarahkan pembicaraan pada Meigin yang merupakan asistennya untuk membahas detail pekerjaan. Sebelum menyetujui hal tersebut, Meigin ingin tahu apakah Beryl punya pengalaman sebagai petualang. Karena Beryl menjawab tidak, Meigin pun mulai meragukan kelayakannya. Serena dan Lucy membela Beryl, tapi Meigin tetap khawatir soal keselamatan para petualang baru, terutama karena akhir-akhir ini monster mulai berperilaku aneh. Untuk membuktikan kelayakannya, Meigin menantang Beryl untuk bertarung melawan Serena yang berpangkat hitam. Jika menang, Beryl akan dianggap layak. Serena menerima tantangan itu, dan meski Beryl cemas, duel pun segera diatur. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah berada di lapang pelatihan, dikelilingi kerumunan besar penonton. とんでもないスピードだ。さすがめご来店を叶えてくれている。訓練を怠らなかったんだろう。でなければこうはならない。高落ちない。スタミナも化け物級か。 Setelah duel selesai, Serena bangkit sambil tertawa kecil, meski keringat masih menetes di pelipisnya. Seperti biasa, aku masih belum bisa menang darimu, katanya sambil menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Namun, tak ada rasa kecewa dalam suaranya, hanya rasa hormat dan kekaguman. Beryl pun membantu Serena berdiri dan berkata, "Kau sudah jauh lebih kuat dari yang kukira, Serena. Tapi pertarungan bukan soal menang atau kalah. Ini tentang seberapa banyak kau bisa belajar dari setiap tebasan." Ucapnya itu disambut anggukan dalam dari Serena. Ketua guild Nidus lalu berbicara lantang di hadapan semua orang. Dengan ini, saya menyatakan bahwa Beryl resmi diterima sebagai pelatih untuk program pelatihan petualang pemula.
Sorak-sorai pun langsung terdengar dari kerumunan itu. Dan seperti itulah hari itu pun berakhir. Beryl yang awalnya hanya berniat menjalani hidup tenang sebagai instruktur biasa, kini kembali diseret ke dalam dunia yang lebih besar, yaitu dunia para petualang muda. Duel tak terduga dan penyihir-penyihir dengan kemampuan luar biasa. Tapi mungkin, hanya mungkin, ini memang takdirnya. Setelah kemenangan Beryl atas Serena dalam duel, Beryl resmi menjadi instruktur di Guild. Ia kemudian memulai pelatihan dengan murid-murid barunya. Mereka memperkenalkan namanya masing-masing. Ini Porta, Nedry, dan yang terakhir, Charlie Katz. Mereka menjelajah dungeon bersama Beryl dan Serena untuk menguji kemampuan mereka. Namun, setelah mengalahkan sejumlah goblin, mereka mendeteksi ancaman yang jauh lebih besar. Muncul monster khusus bernama Xenogrebel, merupakan monster berbahaya yang bisa mengalahkan petualang kelas atas. Beryl dan Serena terpaksa bertarung melawan monster tersebut untuk menyelamatkan Porta yang terluka parah setelah diserang monster tersebut secara mendadak. Itulah akhir dari episode 3. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video update lainnya. Beryl dan Serena harus mengalahkan monster kuat bernama Xenogrebel untuk bisa membantu Porta. Meski berat hati, Beryl merasa lega karena bersama Serena yang merupakan petualang peringkat hitam. Saat Beryl berencana membantu Porta, Serena malah mengambil alih, membuat Beryl harus menghadapi monster itu sendirian. Ia bertahan melawan serangan monster, meski serangannya tak mampu menembus sisi keras monster tersebut. Kemudian saat lengah, Beryl terluka cukup parah, memaksanya untuk lebih berhati-hati. Beryl pun kemudian mencoba menyerang dari samping untuk menghindari semburan api. Berhasil menebas ekor monster, tetapi malah membuat monster itu semakin mengamuk dan menabraknya. Monster itu pun lalu terbang membawa Beryl yang berpegangan sekuat tenaga hingga akhirnya bisa melompat turun saat monster itu kembali ke daratan. Namun, monster itu kemudian mengubah tanah menjadi lava, membahayakan semua orang, termasuk anak-anak di dalam gua. Demi menyelamatkan mereka, Beryl nekat menyerang monster sambil berjalan di atas lava dan akhirnya berhasil menusukkan pedangnya ke salah satu mata monster itu hingga membuatnya buta. Tapi ia kehilangan pedangnya dan dalam kondisi terdesak. Lalu tepat saat monster hendak menyerang, Serena pun muncul dan dengan serangan mematikan berhasil membunuh monster tersebut. Serena kemudian meminta maaf karena terlambat, tapi Beryl menenangkan bahwa yang terpenting adalah keselamatan anak-anak. Para peserta pelatihan pun selamat dan kelompok kembali ke guild petualang. Saat itu di mana ketua guild terkejut mendengar keberhasilan mereka. Serena pun menegaskan bahwa keberhasilan itu berkat keberanian Beryl, meski Beryl merenah dengan menyebut Serena yang memberikan pukulan terakhir pada monster tersebut. Serena tidak mau mengambil pujian atas kemenangan mereka. Kemudian ketua guild pun memuji Beryl dan berjanji akan membalas jasanya suatu hari nanti, lalu menawarinya menjadi petualang, tapi Beryl langsung menolak. Setelah keluar dari guild, Serena meminta maaf karena membual tentang Beryl hingga ia terlibat masalah ini. Tapi Beryl menenangkan bahwa dia tidak keberatan dan merasa tidak pantas atas semua pujian itu. Serena tetap mengakui kekuatan Beryl dan merasa beruntung bisa bertarung bersamanya. Beryl pun memuji keputusan Serena selama pertempuran, membuat Serena bahagia meski merasa belum layak mendapatkan pujian itu. Beryl kemudian meyakinkan bahwa Serena sudah menjadi petualang yang sangat hebat. Keesokan paginya, Beryl bangun lebih awal untuk memperbaiki pedangnya yang patah. Karena belum mengenal ibu kota, ia meminta bantuan Kuruni untuk menunjukkan jalan ke toko pandai besi. Kuruni pun setuju tanpa masalah. Bahkan Alucia pun ikut bergabung, berdalih ingin membantu memilihkan pedang terbaik meski sebenarnya ia hanya cemburu kepada Kuruni. Sebenarnya Alucia tidak mau melewatkan kesempatan ini bersama Beryl. Mereka pun akhirnya tiba di toko pandai besi milik Balder yang ternyata adalah mantan murid Beryl meski lebih tua darinya. Balder pun dulu belajar pedang dari Beryl untuk menjadi pandai besi.
besi yang baik. Setelah semua berkumpul, Kuruni meminta Balder mengasah pedangnya. Namun Balder menilai pedang itu sudah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Beryl dan Balder menyimpulkan bahwa Kuruni tak cocok menggunakan pedang pendek karena terasa terlalu ringan baginya. Mereka lalu mencarikan pedang besar 2 tangan yang meski berat terasa nyaman untuk Kuruni. Ia pun membelinya, merasa senang dengan saran Beryl dan tampil lebih gagah dengan pedang itu. Setelah itu, Beryl mencari pedang baru untuk dirinya. Sementara Alucia bersikeras mengatakan bahwa Beryl membutuhkan pedang khusus. Saat mereka sibuk memilih, Serena pun datang membawa karung berisi kaki monster Zero Grable. Tegangan antara Serena dan Alucia langsung terasa, tapi Beryl menengahi dan bertanya tujuan Serena datang ke tempat tersebut. Serena kemudian meminta Balder membuatkan pedang panjang dari bagian tubuh monster itu, bukan untuk dirinya, melainkan untuk Beryl sebagai pengganti pedangnya yang patah. Beryl kemudian menolak karena merasa tidak pantas, tetapi Serena bersikeras dan Balder juga mendesak Beryl untuk menerimanya karena ia sendiri ingin segera menguji keahliannya membuat pedang dari bahan berkualitas tinggi. Akhirnya Beryl pun menyetujui pembuatan pedang tersebut, meski ia sedikit curiga bahwa Balder mungkin saja akan membuat sesuatu yang berlebihan. Balder berjanji pedang itu akan selesai dalam seminggu. Setelah urusannya selesai, Kuruni mendekati Beryl dan mengajukan sebuah permintaan kecil. Kuruni yang baru saja membeli pedang baru meminta Beryl untuk melatihnya. Beryl pun menyetujui dan mengajarkan teknik dasar penggunaan pedang besar, yaitu mengayunkan secara horizontal untuk memaksimalkan kekuatan dan menggunakan rikaso untuk pertarungan jarak dekat. Kuruni pun berlatih mengikuti arahan Beryl sambil mengingatkannya pada masa-masa di dojo dulu. Malamnya, saat Beryl berjalan pulang sendirian, tiba-tiba seorang anak kecil mencoba mencopetnya. Beryl pun kemudian berhasil menangkap anak itu, tapi gadis kecil itu melepaskan semburan sihir api dan berhasil melarikan diri dari Beryl. Anak tersebut yang bernama Miui kembali ke sebuah bangunan kumuh, menyerahkan uang curiannya kepada para pria kasar yang memaksanya bekerja. Meski ditekan oleh beberapa orang di sana karena hasil curian saat itu sangat minim, bos mereka membela Miui, yakni dia tidak bermaksud mengecewakannya. Miui dalam dirinya sadar bahwa dia harus lebih berhati-hati, tapi malam ini dia juga sadar bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan besar, yaitu dia menjatuhkan cincin miliknya saat kabur dari Beryl dan secara kebetulan Beryl menemukannya lalu memungutnya. Dan begitulah episode 4 ini berakhir. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Keesokan harinya di aula pelatihan, Kuruni masih berlatih menggunakan pedang besarnya yang baru. Di sisi lain aula, Hambridge tengah melakukan latihan tanding melawan Beryl. Meski belum berhasil mendapatkan satu pukulan pun, Hambridge mencoba strategi baru, yaitu dengan pura-pura menebas dari atas padahal ia mengincar bagian perut. Beryl menyadari taktik itu dan Hambridge tetap kalah. Meski begitu, Beryl memuji kemajuan pesat Hambridge dan menyebut tekniknya nyaris sempurna meski masih belum cukup untuk menandingi refleksnya. Sambil melirik ke arah Kuruni, Hambridge mengomentari keberanian Kuruni yang tiba-tiba mengganti senjata. Ia menilai Kuruni mempunyai potensi besar yang sangat penting dalam memperkuat Ordo Ksatria, terutama dalam menghadapi kelompok pencuri berbahaya bernama Tangan Kegelapan Senja yang akhir-akhir ini menimbulkan kekacauan di ibu kota. Penjaga kerajaan dan Ordo Ksatria tengah menyelidiki mereka, dan begitu markas para pencuri itu ditemukan, mereka berencana melakukan penyerbuan. Demi keberhasilan misi itu, mereka memerlukan seluruh kekuatan yang tersedia, termasuk Kuruni. Hambridge sendiri yakin Beryl bisa menumpas seluruh kelompok pencuri itu sendirian, namun ia memilih menyerahkan urusan seperti ini kepada Ordo Ksatria. Beryl juga tampak setuju karena selama ini ia belum pernah
pernah melawan penjahat dan tidak berencana untuk memulainya dalam waktu dekat. Kemudian Beryl teringat akan cincin yang diambilnya dari pencopet kemarin dan bertanya-tanya apakah benda itu bisa berguna dalam penyelidikan. Namun, saat ia menunjukkan cincin itu, Kurune langsung mengira bahwa Beryl ingin memberikannya sebagai hadiah. Hemridge pun sependapat dan mereka berdua menduga bahwa cincin itu mungkin untuk melamar Alucia. Kurune bahkan menyarankan Beryl mencari cincin yang lebih besar karena yang ini terlalu kecil dan terlihat seperti mainan anak-anak. Beryl bingung dengan asumsi mereka dan akhirnya menjelaskan bahwa cincin itu bukanlah hadiah. Ia menceritakan bahwa kemarin ia menjadi sasaran pencopet yang merupakan seorang gadis yang melarikan diri setelah menyerangnya dengan sihir api. Kurune pun merasa itu aneh karena pengguna sihir biasanya tidak perlu mencopet. Mereka bisa masuk ke institut sihir secara gratis dan mendapat tunjangan hidup. Hemridge pun menebak mungkin gadis itu memakai aksesoris sihir. Lalu ia bertanya apa yang akan dilakukan Beryl dengan cincin itu. Beryl menjawab ia ingin mengembalikannya ke pemilik asli karena kemungkinan besar cincin itu hasil curian. Atas saran Hemridge, Beryl pun menyerahkan cincin tersebut ke meja resepsionis di markas Ordo Kesatria. Selesai dengan urusan cincin, Beryl tak berniat mengejar si gadis. Lagi pula, ia tidak kehilangan apapun. Namun, ada satu hal yang terus mengganggunya, yaitu tatapan mata gadis itu saat tertangkap terasa tidak biasa. Ketika berjalan di kota, ia memutuskan untuk melihat-lihat pasar perumahan karena tak bisa terus tinggal di penginapan. Tapi harga-harga rumah hampir membuatnya syok, meskipun secara teknis masih sanggup dibeli dengan gaji dari Ordo Kesatria. Di tengah keramaian, Beryl melihat seorang gadis yang tampak sedang mencari sesuatu. Saat ia mendekat untuk menawarkan bantuan, ia terkejut menyadari bahwa itu adalah gadis pencopet dari semalam. Ketika ia bertanya apakah gadis itu sedang mencari cincin, si gadis langsung menyerangnya, mengira bahwa Beryl lah yang mencurinya. Beryl pun segera meminta gadis itu untuk tenang karena tidak ingin menarik perhatian. Ia menjelaskan bahwa cincin tersebut telah ia titipkan di meja depan markas Ordo Kesatria dan kini sudah bukan dalam penguasaannya. Beryl juga menegaskan bahwa gadis itu tak bisa begitu saja masuk ke markas untuk mengambilnya kembali. Beryl lalu bertanya apakah dia benar-benar mencuri cincin itu karena tampak jelas cincin tersebut sangat penting baginya. Gadis itu yang akhirnya diketahui bernama Miui menjawab tegas bahwa ia tidak mencurinya. Bagi Beryl, itu cukup sebagai alasan untuk membantunya. Ia pun mengusulkan agar mereka pergi bersama ke markas Ordo agar ia bisa menjadi saksi bahwa cincin itu memang milik Miui. Miui ragu, namun akhirnya setuju meski menunjukkan ketidaksenangannya dengan jelas. Setibanya di markas besar Ordo Kesatria, Beryl berhasil mengambil kembali cincin tersebut. Namun sebelum mengembalikannya, ia meminta waktu untuk bicara. Saat itulah Alucia muncul dan melihat mereka sedang berdebat. Tanpa menunggu penjelasan, Alucia langsung curiga dan mengira Miui adalah anak dari hubungan rahasia Beryl. Beryl buru-buru menyangkal dan mereka pun masuk ke dalam untuk membahas semuanya. Setelah mendengar penjelasan lengkap dari Beryl, Alucia bertanya apa yang ingin ia lakukan terhadap Miui. Sebagai kesatria, sebenarnya Alucia wajib menangkap Miui atas dugaan pencurian, tapi Beryl ingin menghindari hal itu dan menawarkan jalan damai. Ia bertanya kepada Miui apakah dia akan berhenti mencopet jika Beryl membiarkannya pergi. Miui tidak menjawab, hanya meminta cincin itu dikembalikan padanya. Dari sikapnya jelas bahwa ia tidak berniat berhenti mencopet. Fakta bahwa Miui tidak berbohong membuat Beryl yakin bahwa di balik tindakannya, ia sebenarnya adalah anak yang jujur. Alucia lalu bertanya apakah Miui menggunakan aksesoris sihir ketika menyerang Beryl atau apakah itu kekuatannya sendiri. Miui menjawab bahwa sihir itu memang berasal dari dirinya. Alucia pun menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki bakat sihir, kerajaan akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Jadi Miui sebenarnya tidak perlu mencopet lagi. Miui mulai terbuka.
Ia mengaku tidak bisa berhenti mencopet karena sedang mengumpulkan uang sebesar 5 juta dal untuk membayar seorang penyihir yang menjanjikan akan menghidupkan kembali adik perempuannya. Namun, Beryl menyadari bahwa itu hanyalah kebohongan karena sihir kebangkitan tidak pernah ada. Meski begitu, ia tahu jika langsung mengatakannya, Miui tidak akan percaya sama sekali. Alucia kemudian pergi sebentar meninggalkan Beryl berdua dengan Miui. Beryl menawarkan makanan, tapi Miui menolak meskipun terlihat sangat lapar. Beryl lalu keluar dan kembali dengan roti yang langsung disantap Miui dengan lahap. Beryl merasa lega bisa membantu Miui sedikit, terutama setelah melihat kesedihannya sehari sebelumnya. Ia pun akhirnya mengembalikan cincin Miui. Miui segera bersiap untuk pergi, namun sebelum sempat melangkah, Lucy masuk dan ternyata diberitahu oleh Alucia bahwa Miui memiliki bakat sihir. Lucy kemudian memperkenalkan diri sebagai kepala korps sihir dan menawarkan Miui tempat di institut sihir. Tapi Miui menolak karena menganggap tidak akan bisa mendapatkan 5 juta dalk dari sana. Setelah menjelaskan tujuannya, Lucy menyampaikan bahwa sihir kebangkitan tidak pernah ada. Miui bersikeras bahwa ia telah melihatnya sendiri, meski sebenarnya yang disaksikan hanyalah mayat adiknya yang bergerak sedikit karena sebuah trik dari penyihir penipu yang memanfaatkan kesedihannya. Lucy menyayangkan kebohongan kejam itu dan menjelaskan bahwa sebagai penyihir yang sangat dihormati, ia tahu bahwa sihir kebangkitan tidak pernah ada. Miui mulai ragu dan akhirnya memberitahu bahwa penyihir itu bernama Senja, yang juga merupakan pemimpin kelompok pencuri tangan kegelapan senja. Lucy pun meminta ditunjukkan lokasi markasnya. Alucia ingin ikut, namun karena kehadiran seorang kesatria bisa menarik perhatian, ia meminta Beryl yang menemani Lucy. Tak lama kemudian, mereka tiba di markas kelompok pencuri itu, yang mengejutkan Beryl karena letaknya begitu dekat dari jalan utama. Ia menyesal tidak membawa pedang sungguhan, tapi Lucy meyakinkannya bahwa kemampuan Beryl sudah cukup, bahkan dengan pedang kayu. Tanpa menunggu lebih lama, Lucy meledakkan pintu masuk dengan sihir. Mereka langsung disambut oleh para pencuri yang panik. Salah satu dari mereka mencoba menyerang Lucy dan pertempuran pun dimulai. Lucy dengan cepat menyingkirkan pencuri yang menyerangnya dengan satu ledakan sihir, lalu meminta Beryl menghadapi sisanya sementara ia turun ke ruang bawah tanah untuk menghadapi pemimpinnya. Para pencuri menyadari kehadiran Miui di belakang Beryl dan langsung menuduhnya sebagai pengkhianat. Seorang dari mereka mencoba menyerang, tapi Beryl menghentikannya dengan tusukan pedang kayu yang cukup kuat untuk membuat para bandit lainnya gentar. Sementara itu, Lucy menghadapi Senja yang langsung menyerangnya dengan bola-bola es menggunakan aksesoris sihir. Namun, serangan itu tidak berarti apa-apa lagi bagi Lucy. Meski Senja mencoba mengangkatnya dengan sihir telekinesis, sama seperti saat ia menipu Miui dengan membuat jasad adiknya bergerak, Lucy tetap unggul. Ketika Senja bersiap menyerang lagi, Lucy meluncurkan mantra angin kuat yang menghantam wajahnya dan membuatnya tak sadarkan diri. Di lantai atas, Beryl hampir menyelesaikan semua bandit. Salah satu dari mereka menuding Miui sebagai anak tak tahu terima kasih karena mengkhianati Senja yang menurutnya telah membantunya. Mendengar itu, Beryl marah dan kembali menghantam bandit itu hingga ambruk. Tak lama, Lucy membawa tubuh Senja dan memaksanya mengaku. Dalam ketakutan, Senja mengakui bahwa sihir kebangkitan hanyalah kebohongan, yang ia gunakan hanyalah telekinesis. Miui hanya bisa terdiam menyadari bahwa harapan satu-satunya selama ini adalah dusta. Adiknya memang sudah tiada dan tidak akan pernah kembali. Setelah semua bandit ditangkap, Lucy menyampaikan bahwa ia akan memanggil Ordo Kesatria untuk membawa mereka ke markas. Namun, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan, yaitu aksesoris sihir yang digunakan Senja terlalu canggih. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang beroperasi di balik layar, dan mereka harus mencari tahu siapa dalang sebenarnya.
Ketika kereta yang membawa para bandit bergerak, seorang pria berjubah diam-diam mengarahkan sihir ke tubuh Senja dari kejauhan. Tubuh Senja mendadak bersinar dan ia mengerang kesakitan hingga akhirnya tewas secara mengerikan. Pria itu kemudian melapor pada atasannya bahwa Senja telah dibungkam berkat perangkat sihir yang ditanam di tubuhnya. Rencana mereka kini aman. Sang atasan kemudian tersenyum puas. Ia memiliki rencana besar, yaitu menggunakan jasad-jasad yang dikumpulkan Senja untuk menciptakan keajaiban dengan tangannya sendiri. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Dan itulah akhir dari episode 5 ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video update lainnya. Keesokan harinya, setelah melatih para kesatria, Beryl didatangi Alucia yang membawa kabar penting. Ia memberitahu bahwa Senja tiba-tiba meledak saat dipindahkan, meninggalkan hanya sebuah alat sihir misterius. Korps sihir sedang menyelidiki alat itu, namun belum mendapatkan hasil apapun. Terkait mayat-mayat yang hilang, para bawahan Senja tidak tahu menahu, yang mengindikasikan bahwa Senja menerima perintah dari pihak lain. Mereka pun harus segera menemukan siapa dalang dibaliknya. Di hari yang sama, Beryl pergi ke toko pandai besi untuk mengambil pedang barunya dan sangat terkesan dengan hasilnya. Saat hendak kembali berlatih, ia kemudian bertemu Lucy yang menunggunya dan mengajaknya ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Beryl terkejut melihat rumah Lucy yang besar dan mewah. Di sana, ia bertemu dengan Ibro Howman, seorang pendeta dari gereja Sapen. Lucy mengungkapkan bahwa alat-alat sihir milik Senja dibuat oleh bangsa Sapen dan disalurkan melalui seorang uskup bernama Rivios Sarleon. Sebagai imbalannya, Rivios meminta Senja mengumpulkan mayat untuknya. Alasan Rivios menginginkan mayat menjadi jelas saat Ibroy menjelaskan bahwa di gereja Sapen, sihir dianggap sebagai mukjizat dan mukjizat tertinggi adalah membangkitkan orang mati. Meski mustahil, Rivios tampaknya meneliti hal itu. Beryl pun kemudian bertanya mengapa Ibroy belum bertindak dan dijelaskan bahwa posisi Rivios di gereja membuatnya sulit disentuh. Ordo Kesatria pun berencana memanggilnya besok, namun ada kemungkinan ia kabur ke perbatasan. Jika itu terjadi, hanya seseorang seperti Beryl yang kuat dan tidak terikat kerajaan yang bisa menangkapnya tanpa menimbulkan konflik diplomatik. Lucy sudah memberitahu Alucia dan memberikan izin penuh pada Beryl untuk bertindak jika Rivios melarikan diri. Meski Beryl sendiri tak terlalu peduli soal eksperimen menghidupkan orang mati, ia mempertimbangkan bahwa mungkin jenazah saudara Miui adalah salah satu yang dicuri. Beryl akhirnya menyetujui permintaan Lucy karena menyadari bahwa meskipun adik Miui tidak bisa kembali, memberi Miui kesempatan untuk benar-benar meratapi kehilangannya bisa membantunya melanjutkan hidup. Lucy kemudian berterima kasih dan berjanji akan memberikan imbalan yang layak. Saat Beryl hendak pergi, ia bertemu Miui yang baru kembali dari berbelanja. Miui terkejut melihat Beryl dan bertanya kenapa dia ada di sana. Beryl menjawab bahwa ia hanya mampir untuk berbicara sebentar dengan Lucy. Tapi ia senang bisa bertemu Miui lagi. Meski Miui masih kesulitan memahami mengapa Beryl dan Lucy begitu peduli padanya. Padahal dia dulunya pencuri yang mencoba merampok Beryl. Beryl kemudian menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Miui kini aman dan boleh menjalani hidup yang layak. Saat Beryl mencoba menepuk kepalanya, Miui menepisnya, tak suka diperlakukan seperti anak kecil. Beryl kemudian memutuskan membiarkannya, yakin Miui akan terbiasa dengan perhatian mereka seiring waktu. Malamnya, Beryl menyusup ke gereja di distrik utara dan mendapati Rivios sedang bersiap untuk kabur bersama anak buahnya. Saat hendak menghentikannya, ia dihadang oleh seorang pria berjubah bernama Spur yang sudah mengantisipasi kedatangannya.
Beryl menegaskan bahwa Revios dipanggil untuk diinterogasi esok hari dan tidak boleh meninggalkan negara. Tapi Spur tak mengindahkannya. Ia malah memerintahkan 3 pendekar pedang menyerang Beryl dan mengizinkan mereka memakai sihir peningkat kekuatan dan kecepatan. Dengan kecepatan mereka yang meningkat drastis, Beryl pun kewalahan. Sementara Revios dan Spur kembali ke dalam gereja untuk menyelesaikan persiapan kabur, Beryl bertarung dengan niat membunuh demi bertahan. Ia berhasil menebas salah satu lawan, namun 2 lainnya menyerangnya bersamaan untuk mengulur waktu hingga bala bantuan tiba. Kini, Beryl dikepung oleh 5 pendekar pedang yang diperkuat sihir. Saat situasi mulai memburuk, sebuah mantra angin menjatuhkan pedang salah satu penyerang yang akhirnya menyelamatkan Beryl. Ternyata itu adalah ulah Visel dan Kuruni yang muncul. Mereka mengaku datang bukan atas perintah resmi, tapi karena kebetulan lewat dan memutuskan membantu. Beryl merasa aneh dengan alasan itu, namun tetap bersyukur atas bantuan mereka. Bersama-sama, mereka bertarung melawan para pendekar pedang. Ketika salah satu lawan Beryl kehilangan cahaya biru di tubuhnya dan terjatuh, Visel menjelaskan bahwa efek sihir peningkat mereka telah habis dan kini mereka menderita efek sampingnya. Ini membuat mereka lebih mudah dikalahkan. Namun karena bala bantuan terus berdatangan, Visel dan Kuruni meminta Beryl mengejar Revios sementara mereka menahan musuh. Beryl pun setuju dan segera berlari ke gereja. Sesampainya di sana, Spur menghadang Beryl untuk memberi waktu Revios menyelesaikan mantranya. Revios mengklaim bahwa Beryl akan menjadi saksi pertama dari keajaiban kehidupan yang selama ini ia kejar. Setelah mantranya selesai, peti mati di dekat mereka mulai bergetar. Tak lama, mayat-mayat di dalamnya mulai bangkit. Ternyata, ritual Revios ternyata berhasil. Setidaknya sebagian mayit yang bangkit memang hidup kembali, tetapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sosok zombie. Di antara mereka, Beryl mengenali sosok adik Miui. Ia teringat betapa Miui sangat ingin adiknya dihidupkan kembali. Namun Beryl tahu Miui tak akan sanggup melihat adiknya dalam kondisi seperti ini. Maka, meskipun berat, ia memutuskan untuk menghancurkan semua zombie. Salah satu dari mereka mencengkram kakinya. Beryl memenggalnya dan tubuh itu langsung terbakar dalam api biru. Ia pun menghabisi satu persatu, menyisakan hanya adik Miui. Beryl pun kemudian sempat berharap bisa mengembalikan jasad itu agar Miui dapat mengucapkan perpisahan dengan layak. Namun melihat kondisinya, ia sadar hal itu mustahil. Dengan berat hati, ia meminta maaf dan mengakhiri hidup zombie itu. Tubuhnya pun terbakar, hanya menyisakan sebuah cincin. Namun belum sempat Beryl menarik nafas lega, Spur kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Serangannya cepat dan bertenaga, dan Beryl yang sempat lengah akhirnya tertusuk di bahu. Meski kesakitan, Beryl tidak menyerah. Ia mengerahkan seluruh tekadnya dan menyerang balik. Saat Spur mencoba menebasnya, Beryl berhasil menghindar dan membalas dengan menebas bahu Spur. Spur pun kemudian terkejut. Ia tidak menyangka pria setua Beryl bisa menyamai kekuatan sihirnya. Tapi Spur masih menyimpan satu trik lagi. Ia menusuk tubuhnya sendiri dengan belati sihir, menyerap kekuatan tambahan, lalu menyerang kembali dengan lebih brutal. Kali ini, serangan Spur membuat Beryl kewalahan. Luka-luka kecil mulai menghiasi tubuhnya, dan jelas bahwa Spur adalah lawan yang jauh lebih berbahaya dari kebanyakan yang pernah ia hadapi. Namun meskipun tubuhnya mulai melemah, semangat Beryl tidak goyah. Ia tidak berniat menyerah sekarang. Beryl tahu bahwa ia tidak bisa menyamai kecepatan Spur, jadi satu-satunya pilihan adalah bertarung dengan lebih nekat. Saat Spur kembali menyerangnya, Beryl dengan sengaja menangkis serangannya menggunakan bahunya sendiri, menerima luka serius demi membuka celah. Pengorbanan itu pun berhasil. Beryl menebas dada Spur yang seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Namun secara mengejutkan, Spur masih berdiri, tubuhnya bersimbah darah,
namun tetap melangkah maju. Beryl memperingatkannya bahwa pertempuran ini telah selesai. Tapi Spur meski sekarat bersikeras bahwa selama dia masih hidup, dia akan terus bertarung. Beryl merasa kagum sekaligus ngeri melihat kegigihannya. Akhirnya luka-luka terlalu berat dan Spur pun roboh, nyawanya menghilang. Saat keluar dari gereja, Beryl mendapati Kuruni dan Visel telah berhasil menangkap Revios. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Namun Revios sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan saat diberitahu bahwa Spur telah tewas, dengan dingin dia berkata bahwa Spur pasti rela mati demi tujuan mereka. Bahkan penangkapannya pun tidak berarti apa-apa, karena menurutnya dunia akan binasa jika keajaiban darah tidak tercipta. Beryl yang tidak paham maksudnya dan menganggap semua itu hanya ocehan fanatik. Keesokan harinya, Beryl menemui Lucy untuk melaporkan apa yang terjadi. Meski semuanya telah selesai, ia tetap merasa kecewa karena gagal membawa pulang jenazah adik Miui dalam keadaan utuh. Lucy bisa melihat kesedihannya, jadi dia memutuskan untuk menepati janjinya, yaitu memberikan sebuah hadiah atas keberhasilan tugasnya. Ia membawa Beryl ke sebuah rumah di tengah kota. Rumah itu adalah hadiah untuknya. Beryl terkejut karena kebetulan ia memang sedang mencari tempat tinggal. Lucy lalu menyuruhnya masuk dan lebih terkejut lagi ketika ia melihat Miui yang sedang menyapu di dalam. Beryl bertanya mengapa Miui ada di sana dan Lucy menjelaskan bahwa tadi malam mereka berbicara dan Miui akhirnya memutuskan untuk mendaftar ke Akademi Sihir. Namun untuk bisa melakukannya ia membutuhkan wali resmi. Mulai hari ini Miui akan tinggal bersama Beryl yang akan menjadi figur ayah baginya. Sudah 5 hari sejak Beryl pindah ke rumah barunya. Meskipun dia senang akhirnya punya rumah dengan taman dan pipa air di dalam, tetap saja rasanya masih asing, apalagi sekarang dia harus mengurus seorang remaja sendirian. Mui turun buat sarapan dan Beryl nanya soal masakannya, tapi respon Mui, selama bisa dimakan gak masalah. Ya standar remaja banget lah. Beryl lalu nawarin buat nyuci baju Mui yang kemarin dipakai. Tapi Mui bilang dia bisa sendiri. Masalahnya terakhir kali dia nyuci, dia cuma nyiram air ke bajunya terus selesai. Setelah momen canggung beberapa detik, Mui cuma bilang izin ke kamar mandi. Beryl langsung ngingetin, ini juga rumahnya, jadi nggak usah minta izin buat hal kayak gitu. Mui bilang paham dan janji nggak akan minta izin lagi. Tapi dari caranya ngomong, Beryl tahu ini bakal jadi masalah nantinya. Walau Beryl punya banyak pengalaman sama remaja seusia Mui, kali ini beda, karena dia yang jadi penanggung jawabnya. Kalau terus canggung gini, susah juga hidup barengnya. Jadi dia mulai mikir, gimana caranya bikin suasana lebih santai. Dia keinget Kuruni dan Visel suka tusuk sate di pasar. Jadi dia beli buat Mui. Mui bilang suka, tapi ekspresinya datar banget. Langkah selanjutnya, Beryl ngajak Mui nonton drama di teater. Mui setuju dan mereka benar-benar menikmati pertunjukannya. Bahkan habis itu mereka ngobrolin dramanya. Lumayan, ini awal yang bagus buat makin deket. Besok paginya, Mui bersiap berangkat ke sekolah barunya. Dan Beryl ikut buat kasih dukungan. Mui bilang itu nggak perlu, tapi Beryl kekeh. Soalnya dia walinya dan setidaknya harus datang sekali. Mereka sampai di gerbang Institut Sihir dan tempatnya gede banget sampai Beryl terkagum-kagum. Tiba-tiba ada seorang wanita nyamperin dan nanya apakah mereka murid baru dan walinya. Beryl mengiyakan. Wanita itu ngenalin diri sebagai Kinera yang merupakan guru di Institut Sihir tersebut. Dia nawarin buat nunjukin arah dan tentu aja Beryl seneng banget dibantu. Sambil jalan, Kinera nanya siapa yang ngenalin mereka ke sekolah ini. Beryl bilang itu Lucy, dan Kinera langsung kaget. Soalnya Lucy itu kepala sekolah, dan dia jarang banget undang orang lain langsung kayak gitu. Surat rekomendasi dari Lucy juga berarti Mui bisa langsung daftar tanpa tes bakat. Kinera lalu nanya apakah Mui udah milih jurusan sihir, tapi ternyata mereka berdua bahkan belum tahu soal itu. Jadi Kinera jelasin, ada 5 kategori sihir, yaitu sihir serangan, sihir bertahan, sihir penyembuhan, sihir peningkatan, dan terakhir sihir untuk kehidupan sehari-hari. Karena satu-satunya kemampuan Mui adalah bikin api,
Kinera nyaranin jurusan sihir ofensif alias sihir serangan. Setelah urusan jurusan selesai, Kinera nanya apakah Mui mau tinggal di asrama. Beryl dan Mui malah baru tahu kalau sekolah ini punya asrama. Kinera akhirnya nawarin buat tur, dan mereka setuju. Dia ngajak mereka ke asrama cewek, dan tempatnya luar biasa lengkap. Ada ruang makan dengan 3 kali makan sehari, kamar mandi, dan kamar pribadi lengkap dengan perabotan. Mui kelihatan tertarik banget sama asrama, dan menurut Beryl, tempatnya juga oke banget. Tapi di balik itu dia agak khawatir, soalnya Mui masih suka dingin dan nggak terlalu terbuka kalau ngobrol. Jadi Beryl mikir, mungkin lebih baik Mui tetap tinggal bersamanya dulu. Tapi terus dia sadar, mungkin sikap Mui yang agak tertutup itu muncul karena dia hidup bareng orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Siapa tahu, kalau bareng teman seumurannya, dia bisa lebih santai dan gampang bergaul. Waktu mereka lagi jalan-jalan, mereka lewat sebuah restoran sosis yang ternyata lagi ada acara spesial. Beryl langsung nanya ke Mui, gimana kalau kita makan siang di sini? Mui nggak nolak, tapi pas masuk, ternyata tempatnya penuh sesak sama pecinta sosis dan nggak ada tempat duduk tersisa. Pas Beryl mau keluar, dia dengar ada yang manggil. Ternyata itu Serena, yang langsung ngelambai dan ngajak duduk bareng. Lumayan, dapat tempat juga akhirnya. Mereka duduk bareng di meja Serena, dan Beryl pakai kesempatan itu buat ngucapin terima kasih karena pedang dari Serena benar-benar ngebantu waktu itu. Serena bilang nggak perlu terima kasih, tapi dia penasaran sama gadis yang datang bareng Beryl. Pas Beryl bilang kalau Mui sekarang adalah putrinya dan tinggal bareng dia, Serena hampir keselak minumannya. Tapi setelah tenang, dia minta maaf atas reaksi hebohnya tadi. Pas makanan datang, sambil makan Beryl nanya Serena lagi ngapain akhir-akhir ini. Ternyata ada banyak perburuan monster di sekitar ibu kota. Karena delegasi dari negara lain mau datang, katanya ini bagian dari acara tahunan antar negara. Jadi gue diminta bersihin area dari monster demi keamanan para tamu penting. Habis makan, mereka keluar dan Beryl bilang ke Mui kalau dia bisa pulang sendiri karena dia harus ke Ordo Kesatria. Tapi sebelum pisah, dia minta tolong ke Serena buat ngasih sedikit penyemangat ke Mui yang akan mulai belajar di Institut Sihir. Serena pun kaget, Mui punya bakat sihir, dan langsung nyamperin buat ngasih wejengan. Dia bilang Mui harus semangat karena siswa lain di sana nggak main-main. Terus dia namahin, karena walinya adalah Beryl, dia harus bisa bersinar juga. Mui pun jawab santai, bilang dia udah tahu seberapa kuat kakek tua itu. Serena langsung naik darah dengar Beryl dipanggil pria tua. Tapi Beryl buru-buru nenangin sebelum Serena meledak. Setelah tenang, Serena bilang dia cuma ingin Mui tahu Beryl itu luar biasa. Mui pun ngangguk dan bilang dia udah tahu dari pengalaman langsung betapa kerennya Beryl ini. Mui pun langsung pamit pulang, dan Beryl agak terkejut. Soalnya kelihatannya Mui mulai terbuka sedikit ke orang lain, terutama ke Serena. Serena pun bilang ke Beryl kalau Mui punya potensi besar. Memang masih agak kasar, tapi dia jujur dan punya masa depan cerah. Beryl seneng dengar itu, tapi tetap aja dia masih galau. Lebih baik Mui tinggal bersamanya atau pindah ke asrama biar dia lebih berkembang. Di tempat pelatihan, Beryl pun ngobrol sama Alucia soal dilema itu. Tapi Alucia malah kaget banget. Soalnya dia bahkan gak tahu Mui tinggal bareng Beryl. Tapi itu bukan fokus utama sekarang. Kuruni tiba-tiba muncul dan langsung nyaranin Mui tinggal di asrama aja. Menurutnya, lebih praktis, gak perlu bolak-balik perjalanan dan dapat makanan gratis setiap hari. Beryl pun ngaku semua itu masuk akal, tapi hatinya tetap nggak tenang. Dia masih khawatir apakah Mui bisa benar-benar cocok hidup bareng orang lain. Beryl masih galau soal apakah Mui sebaiknya tinggal di asrama atau tetap bersamanya. Tapi kemudian Ambridge muncul dan nyaranin satu hal sederhana. Kalau Mui mau terbiasa dengan orang baru, ya dia harus ketemu orang baru. Alucia juga ikut nimbrung, dan meski dia dukung Mui ke asrama, alasannya agak nyeleneh, yaitu dia cuma gak nyaman aja Mui tinggal bareng Beryl. Malamnya, Beryl ke kantor Lucy buat minta saran. Lucy, secara logika, juga mendukung ide asrama, tapi dia ngerti kenapa Beryl khawatir. Pas lagi ngobrol, Giselle tiba-tiba masuk buat kasih laporan.
Lucy sekalian tanya pendapat Visel soal asrama, dan dia bilang asrama itu nyaman, gak ada alasan buat dijauhi. Tapi dia penasaran juga kenapa hal ini dibahas. Lucy jelasin kalau ini soal Mui, dan Visel langsung nyambung karena kemungkinan dia bakal ngajar di Mui juga. Ternyata Visel sekarang jadi instruktur di institut karena kekurangan staf, dan itu karena bakatnya yang luar biasa. Beryl pun bangga, walaupun tetap harus kembali mikir soal Mui. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Beryl mulai sadar dia cuma ingin kasih yang terbaik buat Mui. Dan saat ingat ekspresi Mui waktu lihat asrama, dia merasa udah tahu jawabannya. Beberapa waktu kemudian, Beryl pulang bawa belanjaan, tapi belum sempat istirahat. Mui minta tolong karena ada suara aneh dari lemari. Pas dicek, ternyata ada lubang di dinding, dan dari sanalah muncul beberapa tikus. Mui santai aja, karena dia biasa hidup bareng tikus. Tapi Beryl langsung masuk mode tempur. Tikus-tikus itu lincah banget. Bahkan Beryl harus pakai segala cara. Bahkan sampai copot baju buat nangkepin mereka. Setelah usaha keras, tinggal satu tikus terakhir yang hampir kabur. Tapi Mui bantu dengan nyalain api kecil buat ngalangin jalan si tikus. Berkat itu, Beryl berhasil nangkep tikus terakhir dan dia agak kaget. Mui ternyata peduli juga dan mau bantu. Setelah urusan tikus selesai, Beryl ambil bola pengusir tikus dari tetangga, lalu mulai masak makan malam. Dalam hatinya, dia mulai mikir, mungkin Mui nggak sedingin yang dia kira. Dia datang minta bantuan, bahkan bantu nangkep tikus, dan sekarang masuk ke dapur buat bantu masak. Waktu mereka duduk makan, Beryl ucapkan terima kasih atas bantuannya. Mui bilang itu bukan masalah besar, dan dia malah pengen belajar masak supaya bisa nyiapin makan malam sendiri. Beryl agak bingung karena toh di asrama bakal ada makanan. Tapi kemudian Mui bilang, dia nggak mau tinggal di asrama. Dia lebih milih tinggal bareng Beryl dan berangkat sekolah dari rumah. Beryl sempat mencoba meyakinkan bahwa asrama itu lebih nyaman dan praktis. Tapi Mui udah mantap. Dia ingin tinggal dan bantu Beryl sebagai balas budi atas semua kebaikannya. Ucapan Mui bikin hati Beryl hangat. Ternyata dia benar-benar peduli. Akhirnya Beryl pun setuju kalau itu keinginan Mui. Maka dia akan mendukung sepenuhnya. Beberapa hari setelah pelatihan selesai, Alucia datang kepada Beryl dan memberitahu bahwa dia harus membeli baju baru. Karena sebentar lagi akan ada delegasi dari kerajaan Sapen, dan Ordo Kesatria ditugaskan untuk mengawal para pejabatnya. Alucia berencana mengenalkan Beryl ke keluarga kerajaan dari dua negara itu, supaya namanya makin dikenal. Kuruni dan Henry setuju akan hal itu, tapi Beryl merasa itu terlalu tinggi levelnya untuk dia. Tapi Alucia ingatkan kalau Beryl itu instruktur khusus yang direkrut atas persetujuan kerajaan, jadi cepat atau lambat pasti bakal ketemu bangsawan juga. Masalahnya Beryl bukan anggota Ordo, jadi dia nggak bisa pakai seragam resmi alias harus cari pakaian formal sendiri. Beryl sih setuju, tapi Alucia nggak mau dia pergi sendiri. Dia berdalih Beryl nggak tahu toko-toko bagus di ibu kota, padahal sebenarnya dia pengen kencan bareng Beryl. Beryl sih oke-oke aja diajak, dan Alucia langsung semangat ngajak ketemuan besok sore. Kuruni yang ngeliat itu sempat curiga, Alucia terlalu agresif buat sekedar teman kerja. Tapi Hembridge mikir mungkin itu cuma soal penampilan Beryl aja. Malamnya, Beryl pulang ke rumah dan Mui ngasih tahu ada paket dari Ibroy. Isinya baju-baju buat Mui sebagai ucapan terima kasih. Mui agak bingung karena modelnya berenda semua, tapi Beryl bilang pasti ada yang cocok untuknya. Saat makan malam, Beryl cerita soal tugas pentingnya dan bilang bakal belanja bareng Alucia. Dia sempat nawarin Mui untuk ikut, tapi Mui langsung nolak. Dia tahu ini lebih ke acara kencan dan dia nggak mau ganggu. Besoknya, Beryl ketemu dengan Alucia. Baru kali ini dia lihat Alucia pakai baju biasa dan dia kaget karena Alucia kelihatan cantik banget. Alucia senang dipuji, tapi buru-buru ngajak berangkat. Di sisi lain, Kuruni dan Hembridge diam-diam mengintai mereka.
Kuruni bahkan udah tahu rute dan tokonya, jadi mereka tinggal ngikutin dari jauh. Di toko pakaian, Beryl ngerasa kagok. Toko itu terlalu mewah buat dia, dan dia bingung harus mulai dari mana. Karena nggak yakin sama selera fashionnya sendiri, dia serahin semuanya ke Alucia. Tapi ternyata selera Alucia malah lebih parah dari Beryl. Saat Alucia milihin satu setelan, manajer toko langsung muji. Tapi Beryl tahu itu cuma biar jualannya laku. Jadi dia bilang pengen lihat-lihat dulu. Akhirnya Beryl mulai ambil alih. Dia nemu setelan polos di bagian belakang yang dia suka karena simple dan nyaman. Alucia sih nggak terlalu suka karena nggak ada hiasannya. Tapi karena Beryl yakin itu cocok, dia pun setuju. Meski beda selera, akhirnya pilihan tetap di tangan Beryl. Alucia meminta manajer toko untuk menahan jas yang dipilih Beryl karena ia dan Alucia masih ingin melihat toko-toko lain sebelum memutuskan. Sebenarnya Beryl sudah cukup puas dengan setelan itu. Tapi karena Alucia sudah repot-repot menemaninya, ia tidak mau langsung mengambil keputusan sepihak. Mereka pun keluar dari toko. Alucia lalu mengusulkan makan siang dulu sebelum lanjut berbelanja. Sementara itu, Kuruni dan Hambridge masih diam-diam mengikuti mereka. Kuruni mulai penasaran dengan apa yang dirasakan oleh Alucia. Alucia pun membawa Beryl ke restoran favoritnya di kawasan itu. Tempatnya sedikit terlalu mewah buat selera Beryl, tapi dia mencoba untuk tetap terbuka. Tak lama, makanan mereka datang dan semuanya berjalan sesuai rencana Alucia, yaitu berbelanja, lalu makan siang di tempat mewah. Jelas, ini sudah kategori kencan buatnya. Dia pun girang, bukan main. Dari meja sebelah, Kuruni dan Hambridge ikut menyaksikan. Mereka cukup terkejut karena belum pernah melihat Alucia sebahagia itu. Kuruni pun berasumsi, mungkin karena dia sedang bersama Beryl. Tapi Hambridge menyela, kalau makan dan belanja bisa dibilang kencan, berarti dia dan Kuruni juga baru saja kencan dong. Malamnya saat pulang dari berbelanja, Beryl meminta maaf karena akhirnya cuma beli jas di toko pertama. Walaupun Alucia sudah mengajaknya keliling di banyak toko. Tapi Alucia bilang tidak masalah, yang penting dia suka. Lagi pula hari ini sangat menyenangkan baginya. Mereka pun berpisah dan Alucia hanya berdiri memandangi Beryl dari kejauhan. Kuruni dan Hambridge masih mengintip dari balik sudut. Tapi Hambridge yang penasaran memutuskan untuk langsung bicara dengan Alucia. Ia minta maaf karena telah memata-matai sepanjang hari. Tapi Alucia menanggapinya dengan santai. Toh dia tidak melakukan apapun yang memalukan. Hambridge lalu bertanya, apa sebenarnya yang Alucia pikirkan tentang Beryl? Alucia menjawab bahwa dia hanya ingin membuat Beryl bahagia. Dan jawaban itu terus membingungkan Hambridge. Keesokan harinya, Kuruni menemui Hambridge di aula latihan. Dia minta maaf karena kemarin sempat meninggalkannya sendirian setelah Hambridge keluar dari tempat persembunyian. Hambridge bilang tidak masalah, bahkan dia tidak bilang ke Alucia bahwa Kuruni ikut mengintip. Tapi justru itu membuat Kuruni makin merasa bersalah. Tak lama, Alucia pun datang. Hambridge menyapanya seperti biasa, sementara Kuruni buru-buru menghindar berdalih mau latihan ayunan pedang. Di saat itu, Hambridge kembali teringat jawaban Alucia soal Beryl yang membuatnya penasaran. Alucia lalu menyela dan bilang bahwa dia mau memakai aula latihan sebentar. Saat Hambridge bertanya kenapa, Alucia menjelaskan bahwa dia ingin menantang Beryl bertanding begitu dia datang. Hambridge pun terkejut. Tapi Alucia berdalih bahwa ini untuk meningkatkan kepercayaan orang-orang pada Beryl. Kalau dia bisa bertanding dengan seorang komandan, orang pasti akan mengakui kemampuannya. Hambridge pun mengerti, bahkan jika Beryl kalah pun, itu tetap jadi bukti bahwa dia pantas jadi instruktur. Tapi ia bertanya, apakah itu satu-satunya alasan Alucia ingin bertanding? Alucia akhirnya mengaku, kalau dia menang, dia berniat menyampaikan salah satu keinginannya kepada Beryl. Walaupun dia tidak mau bilang lebih lanjut, dia lalu pergi bersiap. Setelah itu, Kuruni pun datang dan bertanya apa yang Alucia bicarakan. Hambridge menjelaskan semuanya, termasuk soal niat Alucia mengungkapkan keinginannya pada Beryl kalau menang. Kuruni langsung panik, mengira Alucia akan menyatakan cinta. Itu terdengar sangat masuk akal, mengingat betapa bahagianya dia kemarin. Tak lama, Beryl pun muncul. Saat dia masuk aula, Alucia langsung menghampirinya. Beryl pun kaget karena biasanya Alucia sibuk di jam segini.
Ketika ditanya, Alucia bilang dia ingin berlatih langsung dan mengajak Beryl bertanding. Beryl pun setuju, walau dia sadar sebagai kapten kesatria, kemampuan Alucia jelas di atasnya. Tapi karena ini demi bantu latihan, dia tak keberatan meski peluang menangnya kecil. Sebelum duel dimulai, Alucia memperingatkan Beryl kalau dia dijuluki Alucia si kilat karena kecepatan serangannya. Jadi Beryl harus siap-siap. Begitu pertandingan dimulai, Alucia langsung menunjukkan kecepatannya. Meski Beryl berhasil memblokir serangan awal, dia tetap gugup karena belum pernah menghadapi lawan secepat ini sebelumnya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Alucia, tapi Beryl masih bisa bertahan. Di tengah pertarungan, Beryl mulai sadar bahwa Alucia telah berlatih keras dan gerakan khasnya sebelum menyerang kini sudah tidak terlihat. Karena tidak mungkin bertahan terus, Beryl memutuskan untuk menyerang balik, tapi Alucia bisa mengimbangi dan justru menekannya mundur. Beryl terus saja memperhatikan setiap gerakan Alucia, sampai akhirnya dia melihat pola di gerakan lututnya yang memberi petunjuk kapan dia akan menyerang. Tapi meskipun sudah tahu, tetap saja susah mengikuti kecepatannya. Apalagi Alucia juga sangat jeli dan belum kena satu pukulan pun. Beryl pun sadar dia tidak akan menang jika bermain adil. Jadi saat Alucia mencoba menyerangnya lagi, Beryl memanfaatkan celah dan menarik ekor jasnya untuk dijadikan umpan. Alucia pun terpeleset dan Beryl berhasil mencetak poin. Kuruni pun sempat bingung, apa cara seperti itu sah? Tapi Hambridge bilang dalam pertarungan nyata tidak ada aturan sama sekali. Lagi pula cuma Beryl yang bisa melakukan hal seperti itu ke Alucia. Alucia pun menerima kekalahannya dan Beryl mengatakan bahwa dia terlalu jujur dalam pertarungan. Di dunia nyata, lawan akan menggunakan segala cara. Jadi kita juga harus siap. Tepat saat itu, bel istirahat pun berbunyi dan Beryl pergi makan siang. Setelah itu, Hambridge dan Kuruni mendekati Alucia. Kuruni memuji pertarungannya dan penasaran apakah Alucia akan menyatakan perasaannya kalau menang. Alucia pura-pura bingung dan bilang dia cuma mau Beryl belikan baju untuknya. Kuruni merasa malu karena sempat mikir Alucia naksir sama Beryl, lalu ia pergi. Tapi Hambridge tetap nanya hal yang sama. Kali ini Alucia jujur, dia memang ingin menyatakan perasaan ke Beryl. Dia ingin Beryl bahagia dan berharap bisa jadi orang yang membuatnya bahagia. Tapi kalau bukan dia pun nggak apa-apa, asal Beryl bahagia. Malamnya, Beryl cerita ke Mui tentang pertarungannya. Dia mengaku bangga karena muridnya sudah sekuat itu. Tapi dari cara Beryl cerita, Mui merasa ini bukan cuma soal murid. Mui bilang kalau Alucia mungkin naksir sama Beryl. Tapi Beryl langsung memotong. Dia tahu arah pembicaraannya, tapi lebih memilih mengabaikannya. Alucia tetap muridnya dan usia mereka terlalu jauh. Dan inilah akhir dari episode 8. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan update video lainnya.